Istri Kapolda Jambi tak kuasa menahan tangis ketika bertemu Kapolri Listio Sigit. Momen hari diwarnai isak tangis terjadi saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tiba di Bandara Sultan Taha Jambi pada Selasa 21 Februari hari ini. Kapolri sengaja datang ke Jambi untuk melihat kondisi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono yang baru saja selesai dievakuasi. Didampingi putra-putrinya, Nyonya Rena Rusdi Hartono menangis sembari bersalaman dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Hal tersebut terlihat dalam unggahan video dari Instagram @divisi Humas Polri. Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung masuk ke dalam mobil ambulans. Pada video 1 menit 54 detik itu juga terlihat Nyonya Rena Rusdi Hartono mendapatkan pelukan dari seorang wanita berpakaian bayangkari. Beberapa saat kemudian, Jenderal Listio Sigit Prabowo keluar dan mobil yang membawa Irjen Rusdi berjalan menuju Rumah Sakit Bayangkara. Sebagai informasi, pada Selasa 21 Februari sore, semua korban helikopter jatuh telah dievakuasi. Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono memberikan arahan langsung agar mengutamakan bawahannya terlebih dahulu dievakuasi. Padahal sebelumnya, Kapolda Jambi masuk dalam 4 orang yang prioritas dievakuasi. Adapun korban berhasil dievakuasi terlebih dahulu yakni Direskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, Dirpolairut Polda Jambi Kombes Pol Michael Mumbunan, Kosprim Kompol Ayani, ADC Bribtu Muhardi Aditya, AKP Ali Nurdin S. Harahap, Kopilot AKP Amos Freddy P. Sitompul, Ebda Susilo, dan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono. Dari pantauan tribunjambi.com, saat ditandu menuju ruang khusus, Kopilot terlihat mengalami sejumlah luka di bagian kepala, salah satunya di bagian kuping kiri, terlihat bekas jahitan. Sedangkan ADC Aditya mengalami luka pada bagian muka, namun sudah diperban. Sedangkan Kombes Pol Andri tampak dalam keadaan sadar dan menangis ketika melihat istrinya. Sementara itu, Kombes Pol Michael dalam keadaan yang tidak sadar. Setelah keempat anak buahnya, akhirnya setelah 54 jam Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono berhasil dievakuasi dari lokasi helikopter mendarat darurat di tengah hutan TNKS. Kapolda dievakuasi menggunakan helikopter Super Puma pada Selasa 21 Februari pukul 16.38 waktu Indonesia Barat.